Kita mungkin berpikir bahwa kita memiliki kebebasan. Tetapi sebagian besar hidup kita sebenarnya dikendalikan oleh kebiasaan bawah sadar yang telah diprogram ke dalam diri kita sejak kecil. Kebebasan sejati datang dari melepaskan program-program ego yang membatasi kebiasaan dan keyakinan, serta menghubungkan diri dengan cahaya jiwa. Namun, jika kita tidak memahami bagaimana matriks bekerja, kita akan selamanya terjebak di dalamnya. Bagi para mistikus timur kuno, matriks ini disebut Maya, sang pengukur kosmik yang agung. Maya adalah kekuatan yang membagi energi kosmik ke dalam ruang dan waktu. Ada dimensi yang berada di luar batas waktu dan ruang, serta dimensi yang beroperasi dalam keterbatasan ruang dan waktu secara sangat linear. Dalam medan pengukuran kosmik ini, yang menciptakan segala sesuatu, terdapat 3 keadaan utama yang menjadi dasar operasinya. Yang pertama adalah jalan yang bergerak ke atas, menuju sumber asal, yaitu cahaya tak terbatas. Yang kedua adalah jalur aktivitas, yang tidak bergerak ke atas maupun ke bawah, melainkan berputar dalam lingkaran tanpa henti. Yang ketiga adalah jalur yang bergerak ke bawah, menjauh dari cahaya yang bercahaya, dan masuk ke dalam kegelapan serta kekacauan. Dalam kitab suci timur, ketiga jalur ini disebut sattva, rajas, dan tamas, yang secara esensial diterjemahkan sebagai pencerahan, atau ascension, aktivitas, dan inersia, atau kelesuan. Ketiga keadaan ini beroperasi di semua aspek realitas, dalam kehidupan pribadi kita, di alam, dan bahkan dalam pergerakan galaksi yang berputar. Sattva, jalan ke atas, adalah keadaan pencerahan dan eksplorasi kesadaran, menuju sesuatu yang lebih tinggi. Ini adalah gerakan ke atas menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Mereka yang mencari jalan, sattva, cenderung tenang, mendalam, penuh kedamaian, serta berusaha menjalani kehidupan yang berbudi luhur, dan selaras dengan kehendak jiwa. Atau setidaknya, mereka berusaha untuk terhubung dengan jiwa, dan dunia yang lebih tinggi. Rajas, keadaan aktivitas, jauh lebih umum di dunia saat ini dibandingkan dengan sattva. Kehidupan manusia dipenuhi dengan aktivitas. Orang-orang terus-menerus berusaha melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, menghasilkan uang, mencari hiburan, mencapai keinginan, mencicipi makanan yang lezat, dan sebagainya. Mereka yang menjalani hidup dalam keadaan rajas, memenuhi harinya dengan berbagai aktivitas, dan jarang memikirkan hal-hal yang melampaui daftar tugas mereka atau sekadar hasrat tubuh mereka. Namun, mereka yang terlalu tenggelam dalam rajas, dapat jatuh sakit, karena ketidakseimbangan energi dalam berbagai aspek tubuh dan kesadaran mereka. Terakhir, ada tamas, keadaan inersia, kejatuhan, dan beratnya kegelapan. Ini adalah keadaan ketidaktahuan, yang dialami oleh mereka yang mulai menjauh dari cahaya batin mereka sendiri, dan memasuki keadaan yang mendekati kematian spiritual. Orang-orang dalam keadaan tamas cenderung memiliki tekad dan semangat yang lemah. Mereka kesulitan menemukan harapan dalam hidup, dan sering melihat kehidupan sebagai sesuatu yang suram, hampa, atau sia-sia. Orang-orang seperti ini sering dianggap sebagai vampir energi, yang menguras kegembiraan dari lingkungan mereka, karena beratnya beban yang mereka pikul di dalam pikiran dan perasaan mereka. Sebagian besar manusia berada di antara ketiga keadaan ini. Beberapa individu mungkin hampir sepenuhnya berada dalam satu keadaan, tetapi kebanyakan orang memiliki keseimbangan antara ketiganya. Kita semua mengalami fase di mana kita merasa sangat berat, sangat aktif, dan juga saat-saat perenungan serta pemahaman yang lebih tinggi. Namun, mereka yang ingin menjalani kehidupan yang lebih baik dan dunia yang lebih harmonis, akan mendapat manfaat dari latihan disiplin dan pengendalian diri untuk menjalani hidup yang lebih sattvic, atau sattva. Ini berarti, meluangkan waktu untuk refleksi diri, mencari kesadaran yang lebih tinggi, dan memahami sifat sejati dari realitas. Caranya cukup sederhana, bergaul dengan pencari spiritual lainnya, berada di lingkungan yang baik, meluangkan waktu untuk meditasi,
serta membaca buku-buku dari para guru bijak. Semua ini membantu seseorang berpindah dari keadaan tamasik dan rajasik menuju sattvic. Banyak guru besar dan guru spiritual mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, melainkan jiwa yang dibalut dalam bentuk materi, yang diberi kesempatan untuk mengalami apapun yang diinginkannya dalam kehidupan manusia ini. Kita dapat mengejar kesenangan, kekayaan, vitalitas, kesehatan, kekuatan, atau bahkan penyatuan dengan yang ilahi. Kita telah diberikan tubuh, bukan sekadar tubuh fisik, tetapi juga tubuh kesadaran, yang terdiri atas berbagai lapisan energi fisik, mental, emosional, dan spiritual, dalam tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Apa yang kita pilih untuk lakukan dengan tubuh ini, sepenuhnya ada di tangan kita. Sebagian besar dari kita tidak menyadari potensi laten dari tubuh kesadaran ini, yang juga disebut sebagai kuil tubuh, sebuah kuil, tempat jiwa bersemayam. Kuil tubuh ini adalah mesin biologis yang kreatif dan tanpa batas, yang memungkinkan jiwa untuk beroperasi di dunia ini. Ini adalah pemahaman yang sederhana, tetapi harus diperjelas lebih lanjut agar kita dapat mengenal diri kita dengan lebih baik. Dalam setiap lapisan kesadaran, terdapat berbagai tubuh, seperti tubuh mental, fisik, emosional, dan kehendak. Namun, ada 3 bentuk utama yang lebih besar, yaitu tubuh fisik, tubuh astral, dan tubuh kausal. Ketiga tubuh ini berhubungan dengan berbagai dimensi dari keberadaan kita di seluruh aspek realitas. Jiwa kita terbungkus dalam ketiga lapisan ini, yang membentuk pengalaman kita sebagai manusia. Ketika tubuh fisik mati, ini tidak berarti bahwa tubuh astral atau tubuh kausal juga mati. Sebaliknya, tubuh-tubuh tersebut kembali ke tempat asalnya, untuk melanjutkan perjalanan melalui keabadian dalam jaringan pikiran kosmik. Dunia-dunia yang lebih tinggi, seperti dunia astral atau dunia kausal, dari mana tubuh-tubuh ini berasal, seringkali diidentifikasi oleh berbagai budaya dan agama sebagai kerajaan surga, neraka, atau konsep serupa lainnya. Pemahaman yang benar tentang hal ini akan menerangi ajaran-ajaran tersembunyi yang terdapat dalam tradisi spiritual, baik dari dunia barat, timur, maupun praktik-praktik syamanik. Jika seseorang membaca Alkitab melalui lensa mistik, mereka akan mulai memahami bahwa bahkan Yesus sendiri berbicara tentang hal-hal ini, sebagaimana para guru spiritual lainnya telah mengajarkan dengan cara mereka masing-masing, baik sebelum maupun sesudahnya. Kita perlu menyadari bahwa para guru spiritual dan nabi muncul pada titik-titik kunci dalam sejarah untuk menerjemahkan, memberikan konteks, serta membimbing umat manusia sesuai dengan kebutuhannya pada zaman tersebut. Ajaran-ajaran Yesus, Buddha, Krishna, bahkan Muhammad, muncul pada waktu yang relevan dengan kebutuhan manusia di masa itu. Namun, kebijaksanaan dan ajaran mereka yang bersifat abadi, tetap bertahan selama banyak generasi karena kekuatan cinta mereka kepada umat manusia. Setiap dari kita memiliki kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang layak dijalani, kehidupan yang dipenuhi dengan segala hal yang kita inginkan. Namun, untuk benar-benar memiliki kehidupan impian kita, ada satu hal yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa pada tingkat tertinggi keberadaan, impian kosmik yang kita alami ini adalah sebuah pemikiran dalam apa yang sering disebut sebagai pikiran Tuhan, atau pikiran kosmik. Segala sesuatu yang ada, berasal dari pikiran. Realitas itu sendiri merupakan substansi pikiran, dalam berbagai tingkat kepadatan energi. Melalui hukum kosmik dan kesadaran kosmik, energi ini terkonsentrasi dan terwujud menjadi bentuk-bentuk yang lebih padat, yang kita kenal sebagai materi. Seperti atom-atom dalam tabel periodik, yang diselami oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Namun, sebagaimana yang telah dibuktikan oleh sains dan ilmu pengetahuan, seluruh materi, pada dasarnya hanyalah energi murni yang bergetar dan memiliki potensi tanpa batas. Segala sesuatu yang kita lihat dan alami, terwujud melalui pikiran kosmik serta pikiran individu dari setiap makhluk hidup. Inilah sebabnya mengapa kitab suci mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Sang Pencipta. Meskipun ada banyak bentuk kehidupan dengan tingkat kesadaran yang sederhana, beberapa makhluk memiliki kapasitas mental yang jauh lebih maju dan berkembang. Dan kita, manusia, adalah salah satu dari spesies tersebut.
Kita memiliki kemampuan untuk mencipta dan menghancurkan. Kita memiliki esensi sejati dari kekuatan kreatif dalam diri kita. Melalui pikiran, perasaan, kehendak, dan kesadaran kita, kita mengarahkan energi dan kata-kata kita ke dalam tindakan yang membentuk dunia ini, baik menjadi sesuatu yang menguntungkan, maupun merugikan diri kita sendiri. Namun, karena kita tidak benar-benar menyadari sejauh mana pikiran kita memengaruhi realitas, kita seringkali ceroboh dalam menciptakan. Kita terus-menerus melanggar hukum-hukum kosmik tentang harmoni. Kita gagal hidup dalam kebenaran, cinta, dan keaslian, sehingga tanpa sadar, kita menciptakan perang, penyakit, kelaparan, serta penderitaan yang besar bagi diri kita sendiri, dan makhluk lain yang berbagi dunia ini bersama kita. Semua ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa ada kekuatan penciptaan yang luar biasa dalam diri Anda. Namun untuk mengaksesnya dengan tingkat yang lebih tinggi, Anda harus memahami beberapa hal yang sangat penting. Mungkin sebagian dari hal-hal ini telah Anda ketahui secara intuitif, tertanam dalam diri Anda. Tetapi jika Anda dapat berpegang teguh pada semuanya dengan kokoh, maka Anda akan menjadi perwujudan sejati dari jiwa Anda. Ada 3 cara untuk mencapai persatuan dengan diri yang lebih tinggi. Cara pertama adalah dengan bertindak setiap hari dalam pelayanan tanpa pamrih, demi kebaikan yang lebih besar bagi semua makhluk. Dengan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang kesejahteraan dan manfaat bagi semua, kita melepaskan keinginan pribadi dan menjadi alat bagi kebaikan serta anugerah di dunia. Ketika kita melakukan hal ini, kita diangkat ke tingkat pemahaman, kepedulian, dan kemampuan yang lebih tinggi. Mereka yang tidak pernah lelah mengangkat dunia lebih tinggi dari dirinya sendiri, akan menemukan bahwa dunia pun tak pernah lelah mengangkat mereka dengan cara yang sama. Cara kedua adalah dengan melatih pengendalian diri dalam segala hal yang kita lakukan. Bersikap moderat dalam menjalani hidup dan tidak berlebihan dalam apapun. Ini termasuk tidak berlebihan dalam berolahraga, makan, atau hubungan seksual, tetapi juga tidak hidup dalam ketidakseimbangan, seperti terlalu keras terhadap diri sendiri, menahan diri dari makanan karena rasa malu terhadap tubuh, menjauhi cinta, atau menghindari interaksi sosial. Mereka yang menganggap dirinya introvert, mungkin akan mendapatkan manfaat, dengan lebih sering berbicara dan keluar dari sangkar mereka, untuk menjalani kehidupan sosial yang lebih aktif dan inspiratif. Sebaliknya, mereka yang ekstrovert dan selalu berbicara, berpesta, serta terlibat dalam berbagai aktivitas sosial, mungkin akan mendapatkan manfaat dengan lebih sering diam dan mendengarkan, sehingga mereka dapat memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, dan menunjukkan lebih banyak kepedulian terhadap orang-orang di sekitar mereka. Hidup adalah tentang keseimbangan, dan tanpa keseimbangan, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Cara ketiga untuk mencapai persatuan dengan jiwa adalah melalui meditasi dan doa. Seluruh realitas ini ada dalam berbagai frekuensi getaran. Tetapi ketika kita merasa malas, apatis, atau terlalu sibuk dengan segala aktivitas duniawi, frekuensi getaran ini menciptakan banyak kebisingan batin. Pikiran kita terus bergerak, bergetar dengan intensitas tinggi, atau menarik kita menuju kenikmatan duniawi yang berlebihan. Dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa merasakan kemurnian keheningan. Melalui praktik meditasi dan doa, kita dapat menenangkan hati dan pikiran, membawa diri kita ke dalam keadaan damai dan selaras, di mana kita bisa merasakan resonansi jiwa, dan suara dari diri yang lebih tinggi, atau roh yang bergema di dalam diri kita. Kita harus selalu sadar dalam segala yang kita lakukan, mengingat bahwa segala sesuatu adalah satu kesatuan. Kita tidak ada hanya untuk diri sendiri atau oleh diri sendiri, tetapi karena anugerah dari kekuatan kreatif yang menggerakkan segala sesuatu. Kita bisa menyebut kekuatan tertinggi ini dengan berbagai nama, tetapi upaya untuk menamai atau menggambarkannya justru akan membatasi esensinya. Ia begitu tak terbatas dan mencakup segalanya, sehingga kata-kata fisik kita tidak akan pernah mampu mengungkapkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menyebutnya sebagai Tuhan, roh, sumber, keilahian,
kesadaran kosmik, diri, atau istilah lain, kita harus memahami bahwa mereka sedang mencoba mengungkapkan sesuatu yang hanya dapat benar-benar dipahami melalui kontak langsung dan pengalaman pribadi dengan keberadaan murni ini, sumber dari segala sesuatu dalam kesatuan realitas. Di dalam matriks realitas ini, dalam impian kosmik ini, dalam permainan ilusi dan keajaiban ini, siapakah Anda? Siapakah diri yang sedang Anda ciptakan? Apakah Anda menjalani kehidupan impian Anda, atau hanya menerima apapun yang datang karena Anda hanya mengikuti apa yang diminta orang lain? Pergilah ke dalam diri, kenali diri sendiri, dan jadilah seperti yang Anda dilahirkan untuk menjadi. Tetapi tunggu, siapakah diri sejati Anda? Bagaimana Anda bisa mengetahui tujuan hidup Anda? Bagi sebagian orang, jawabannya mungkin sederhana. Tetapi bagi banyak orang, hal ini tidak begitu jelas. Mengetahui diri sendiri adalah proses menerjemahkan kebijaksanaan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Namun, hal ini bisa menjadi sangat sulit ketika dunia di sekitar kita seringkali tampak dirancang untuk membingungkan kita, mengaburkan kemampuan kita dalam membedakan kebenaran, dan menjauhkan kita dari melihat melampaui penderitaan kita sendiri. Namun, tidak harus sulit untuk menyingkirkan ilusi ego dan berdiri teguh untuk sesuatu yang nyata. Jika ini beresonan dengan Anda, mohon dukungan untuk subscribe dan like pada video ini. Dan mohon dukungan Anda untuk berbagi dengan teman-teman atau siapapun yang Anda kasihi di dunia ini. Dan berikan komentar Anda di kolom komentar, sebagai bagian dari refleksi kehidupan kita dengan teman-teman di komunitas Channel Spirit. Akhirnya, salam hidup berkelimpahan. Jaga diri Anda. Sampai jumpa. Salam.